Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap hari Selasa hingga Jumat insya Allah. Kali ini kita akan bahas kitab Nasoihul Ibad. Sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu. Alhamdulillah sudah hadir di permulaan. Yaitu Mas Endan. Alhamdulillah beliau sudah hadir ya. Pak Muhammad Malaysia juga sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Dengan love-nya 3. Sehat Pak Muhammad ya, Masya Allah. Kemudian hadir juga sang ceria kita dari Tasik, Bu Wiwin Hidayati. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Wiwin? Masya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Mas Endan gimana Mas Endan? Sehat selalu Mas Endan ya. Pak Muhammad Alhamdulillah juga sehat ya. Pak Tabrani juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Tabrani, gimana Pak? Sehat Pak Tabrani ya? Abah Oji juga sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bah? Lihat Abah semakin sehat, saya senang sekali, Masya Allah. Bu Yun Hidayati, Alhamdulillah Pak Ustadz juga semoga sehat selalu. Iya, Alhamdulillah Bu, sehat selalu. Teh Mimin juga sudah kelihatan dan sudah hadir beliau ya, Masya Allah. Sehat Teh. Semakin berkah, semakin berkah. Amin, amin, amin. Masya Allah. Kemudian Pak Muhani, Assalamualaikum, maaf terlambat, mohon maaf. Minta izin cari ilmu Pak Yai. Mangga Pak Muhani, mudah-mudahan Pak Muhani sehat selalu. Pak Ahmad Rifai juga sudah hadir. Assalamualaikum Yaiku, semoga makin sejahtera selalu. Amin, Masya Allah doanya. Pak Abah Oji juga sehat, Alhamdulillah ya. Kemudian Pak Tabrani juga sehat, Alhamdulillah. Teh Mimin juga, amin. Makasih Yai, kata Teh Mimin. Terima kasih kembali ya. Mudah-mudahan sehat selalu Teh. Abah Oji sehat selalu Bah, mudah-mudahan ya Bah ya. Pak Ahmad Rifai juga mudah-mudahan. Bu Muhari, maaf. Siap Mbak Ani, Masya Allah. Mbak Ani sehat selalu Mbak Ani ya. Iya, salah sapa, maaf. Mbak Ani, ya Mbak Ani sehat selalu Mbak Ani. Pak Fadel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Numpang ikut gabung, mangga. Pak Fadel, terima kasih Pak Fadel. Mbak Ani, sehat selalu Mbak Ani ya. Mas Endan juga sudah hadir, Alhamdulillah. Nok Muzna juga sudah hadir. Assalamualaikum, izin ikut ngaji ya, mangga. Sehat selalu ya. Kemudian siapa lagi nih? Ayo. Sekarang nyampe mana nih? Sampai mana nih? Tulisannya jelas ya, mudah-mudahan ya. Kang Akung juga sudah hadir, Alhamdulillah. Assalamualaikum Yai, semoga sehat selalu Yai. Alhamdulillah Kang. Sehat selalu Kang. Gimana Kang Akung? Sehat kan? Pak Saimur Sidik juga sudah hadir. Assalamualaikum Yai dan jamaah. Waalaikumsalam warahmatullah. Bu Mimi Karmila juga sudah hadir. Ya, Nok Muzna tadi sampai mana Nok? Kelewat. Bu Mimi gimana Bu, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Cing Ato juga sudah kelihatan nih. Gimana Cing? Sehat selalu ya Cing ya. Tadi sampai mana Nok Muzna? Tadi kelewat, belum kebaca. Bisa diulang ya Nok ya. Masya Allah. Luar biasa. Nah ini dia. Mana nih? Wasalisu. Wasalisu. Mana wasalisu? Wasalisu, oh ini ya, siap. Cing Ato, Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Cing Ato ya, mudah-mudahan ya.
Sehat selalu Cing. Kemudian Pak Sabarsa 78 juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semakin sehat Mas Sabarsa. Bu Mimi Karmila, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teh Mimin yang ketiga sekarang ya, siap. Insya Allah. Mas Sabarsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan live-nya yang ada 3, love-nya ada 3. Sehat selalu ya. Pak Hamid 60 juga sudah hadir. Assalamualaikum. Jempol sehat. Mohon bergabung. Siap. Sehat selalu Pak Hamid. Masya Allah. Semuanya sibuk. Semuanya sibuk. Libur terus. Pak Ahmad. Ustadz Azhari juga sudah bergabung. Azhari izin ikuti Pak Ustadz. Siap. Yuk kita mulai ya. Sudah semakin siang ya. Sang dermawan kita pun belum hadir. Kita berdoa dulu. Malaysia libur udah 4 hari. Oh gitu. Ada apa nih? Oh gitu ya. Siap. 4 hari Malaysia. Oh iya bener. Hari kemerdekaan. Oh iya siap. Kita berdoa dulu. Yang diawali dengan sholawat. Pak Muhammad gimana Pak Muhammad? Tetap semangat Pak Muhammad. Pak Hamid, tetap semangat Pak Hamid, Masya Allah. Pak Anap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anap, gimana nih Pak Anap? Sehat selalu Pak Anap ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, Pak Muhammad, semangat Ustaz. Siap. Pak Bahrudin Rina juga sudah kelihatan bergabung. Pak Hamid, semangat Pak Yai. Masya Allah. Luar biasa. Semangat terus ya, Masya Allah. Pak Bahrudin Rina, Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana nih Pak Bahrudin? Sehat selalu ya Pak ya. Hari ini tidak ngopi. Sang dermawan kita mana nih hari ini nih? Belum tampak. Wassalisu itu ya Nok Musna ya. Kita mulai ya. Sambil nanti di tengah jalan kita bisa sapa-sapa lagi. Mas Endan sudah siap Mas Endan? Kang Agung sudah siap Kang Dendo mana nih Kang Agung nih? Sepertinya beliau lagi nganter permaisuri ke pasar. Kata Teh Mimin, permaisuri ya. Masya Allah. Raina Aziza, lanjut ya, siap. Mbak Raina, insya Allah lanjut. Kang Agung siap ya. Mana ya? Wasalisu. Mas Endan siap. Alhamdulillah. Oke, mana nih yang ketiganya nih? Kang Akung udah hadir dari tadi Kang Dendo. Oh iya gitu. Kok saya belum sapa beliau nih? Kemana nih? Apa kelewat tadi ya? Pak Ijam juga sudah hadir. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Ijam? Sehat selalu Pak Ijam ya. Aba Oji naik sado ke kebun pala. Kang Dendo bawa bala-bala. Wah, pagi-pagi sudah berpantun. Masya Allah. Naik sado ke kebun pala. Kang Dendo bawa bala-bala. Masya Allah. Luar biasa nih. Pak Anap agak bawah yang ketiga. Oh tuh 2, 3 gitu Pak Anap. Mana nih? Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Semoga berkah. Mana nih? Kok saya belum ketemu sih?
Oh ini, saya nyarinya di Alenia yang lain. Oke. Nok Muza bawah lagi ya, siap yang ini ya. Masya Allah. Saya lihatnya belah sini. Padi Waluyo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir yai, alhamdulillah. Pak Hadi sehat selalu Pak Hadi. Teh Mimin, Abah Ojilah. Pokatanku Abah Oji. Apaan? Masya Allah. Bang Yafa, memahami kitab Jurumiyah, apakah sudah bisa membaca kitab kuning Ustadz? Ya, insya Allah bisa. Karena Jurumiyah itu dasar ya, insya Allah bisa. Ya, insya Allah bisa. Yang penting banyak latihan gitu. Bang Yafa ya, banyak latihan dan ada bimbingan insya Allah. Di FA 02, kitabnya Nasoihul Ibad. Mas Ari Kempes Kalteng juga sudah mampir, alhamdulillah. Mbak Yustina, gimana Mbak Yus? Sehat Mbak Yus? Sehat selalu Mbak Yus ya. Mbak Yus ini istiqomah, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu Mbak Yus. Umurnya semakin berkah. Amin. Kitabnya Mas Diva Nasoihul Ibad. Bang Yala, cukup dengan kitab Jurumiyah sudah bisa membaca kitab kuning Ustadz. Ya itu pembukaan ya. Jadi Jurumiyah dulu, kalau sudah mulai memahami nanti naik gitu ya, insya Allah. Yang penting Jurumiyahnya paham, insya Allah bisa dipraktekkan begitu Bang Yafa ya. Tapi ikuti live terus, insya Allah ada bimbingan ya. Sering latihan di live, insya Allah ya. Mbak Yustina juga amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustaz doanya. Selalu Mbak Yus, selalu doain. Mana Bu Wiwin nih, mana Bu Wiwin? Kemarin kemana Bu Wiwin? Dipanggil-panggil nggak kelihatan, nggak jawab. Kayaknya sibuk nih Bu Wiwin. Tapi sehat ya Bu ya. Bang Yafa, bedanya apa di masing-masing tingkatannya? Ya, bedanya agak dalam begitu, semakin mendalam begitu. Ya. Kalau di buku saya itu pertama mengenal mubtada itu isim yang rofa. Nah nanti buku berikutnya mubtada tuh isim yang rofa, yang boleh jadi mubtada tuh apa aja begitu. Oh Jumat Alfa, kemana nih Bu? Ya mudah-mudahan ya sehat selalu ya Bu ya. Mohon maaf nggak keburu minta izin. Oh begitu, siap-siap. Insya Allah berkah selalu ya Bu. Saya gedein dikit tulisannya biar lebih jelas ya. Oke, kita mulai Nok Muzna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya boleh. Mbak Erlina Siti juga hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dan semuanya semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Muna Diakhira Bu Hajahani juga sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya Bu Haji. Pak saya Bang Yafa, waduh menyapa beliau. Tadi walau alhamdulillah sehat ya. Maaf tadi masih mondar mandir. Oh gitu, siap. Oke Bu Wiwin, kita Muluda. Hitam baca tad, siap. Ayo kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai dari wasalisu. Mulai dari yang ketiga. Wasalisu. Wawunya atop, asalisu mubtada yang dirofakan dengan domah. Maka depannya dibaca fakrun, khobar. Yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Begitu. Kemudian daimun, naat dari fakrun. Ma'a zorof makan hudomir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ma'ahu sebagai khobar muqaddam ya. Kemudian depannya dibaca zuhdun, mubtada muakhir yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Hadirun naat dari lafad zuhdun. Nah begitu kira-kira ya. Al-Fat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mudah-mudahan istiqomah ya. Al-Fat 18. Telat kursi udah penuh ini mah ya. Masih ada itu di samping Abah Oji itu. Abah Oji sebelahnya bawa bala-bala dari Kang Dendo.
Mana nih Kang Dendo nih, nggak komentar ini. Nah ini beliau sang dermawan kita, Pak Haji Muhammad Samsuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin. Itulah sapaan sang dermawan kita. Semoga semakin sejahtera dan semakin berbagi-bagi. Mama Inam juga sudah hadir. Assalamualaikum Kang Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kang Akung, apa ini Kang Akung? Oke, Pak Muhammad Amin. Mas Imam Nawawi. Assalamualaikum Mbak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Raina Aziza. Gaskan Yai. Siap. Siap. Jadi wasalisu dan yang ketiga. Pak Supri juga sudah kelihatan hadir ya. Sehat Pak Supri. Yang ketiganya adalah fakrun. Jadi fakrun ini khobar tadi ya. Jadi boleh diartikan adalah. Jadi yang ketiganya adalah fakrun. Nah apa itu fakir? Kefakiran. Fakrun itu kefakiran. Ya. Daimun. Nah daimun tadi sebagai naat dari fakrun. Jadi diartikan yang. Jadi kefakiran yang tiada henti. Gitu. Kefakiran yang tiada henti. Pak Agus Rahmat Al-Hakiki menyimak. Mangga. Pak Supri, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kang Abdul Papua juga sudah hadir. Alhamdulillah. Bu Ros, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mira juga ternyata hadir. Alhamdulillah. Sehat Bu Mira ya. Mudah-mudahan Bu Ros juga sehat ya Bu ya. Kemudian Mas Ronidas juga hadir. Alhamdulillah Purwakarta. Gimana nih Mas Ronidas, sehat ya Mas ya? Jadi yang ketiga adalah kefakiran yang tiada henti. Masya Allah. Luar biasa ini. KG Pelara Sukabumi hadir. Alhamdulillah. Silakan Bu Ros. Pak Hanafi kitabnya Nasoihul Ibad. Jadi yang ketiga adalah fakrun daimun. Jadi kefakiran yang tiada henti. Masya Allah. Ternyata kefakiran yang tiada henti itu masuk kategori rizki. Karawang hadir Ustadz. Alhamdulillah Pak Hanafi ya. Mudah-mudahan istiqomah Pak Hanafi. Ma'ahu yang disertainya atau yang menyertakannya. Yang menyertainya zuhdun. Nah ini sikap zuhud. Hadirun yang selalu hadir. Masya Allah. Ya. Jadi yang ketiga rizki yang ketiga yang Allah berikan berupa kefakiran yang tiada henti. Yang menyertainya sikap zuhud yang selalu hadir. Masya Allah ini. Ya, apa nih Pak saya ma'ahu. Ma'ahu itu khobar muqaddam. Ya. Yang menyertainya boleh begitu ya. Atau ya betul. Menyertainya terdapat zuhud. Jadi yang menyertai kefakiran yang tiada henti. Kemudian dia bersikap zuhud. Makanya zuhdun hadirun. Sikap zuhud ya. Apa zuhud? Masih ingat nggak? Menyederhanakan urusan dunia. Itu. Menyederhanakan urusan dunia. Yang lebih hebat lagi ketika kita berkecukupan. Mas Yanto juga hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Yanto. KG Pelara Kang itu ya. Makolahnya makolah kedua dari bab ke-10 gitu. Khobarnya 2 kah? Enggak, tetap 1. Khobarnya adalah fakrun daimun gitu. Fakrun daimun. Jadi ma'ahu zuhdun hadirun. Kalimat ini sebagai naat begitu.
Makanya tadi yang gitu ya, yang menyertai kefakiran yang tiada henti, terdapat sikap zuhud yang selalu hadir. Gitu. Oke, siap. Masya Allah Pak Yai, fakir itu juga rizki ya, betul. Ini rizki yang ketiga yang Allah berikan ya. Jadi kefakiran, yang di dalam kefakiran itu sikap zuhudnya selalu hadir gitu. Jadi dia tetap menyederhanakan tentang urusan dunia. Itu. Jadi tidak ruwet dengan urusan dunia. Begitu. Ya, walaupun dia hidup serba pas-pasan, begitu kan? Bahkan serba kesulitan, tapi dia tetap mensikapinya itu zuhud, menyederhanakan itu. Tidak dijadikan pikiran mendalam gitu ya. Ketika yang dimilikinya tidak sesuai dengan orang-orang gitu kan. Nah itu namanya sikap zuhud. Selalu menyederhanakan tentang urusan dunia. Nah, yang lebih hebat lagi ketika kita berkecukupan. Ketika kita berkecukupan lalu kita tetap bersikap zuhud. Itu yang luar biasa. Kalau tidak ada kemudian dia zuhud, masih standar. Tapi ketika kita berada kemudian zuhud, itu yang luar biasa. Ya. Ketika seseorang punya urusan dengan orang lain tentang urusan dunia, dia selalu mengatakan tidak apa-apa, tenang aja. Nah begitu, itu orang zuhud ya, tenang aja, nggak usah dipikirin. Nah itulah zuhudnya seseorang ya, ketika dia serba ada lalu dia tetap menyederhanakan tentang urusan dunia itu ya. Bisa dipahami ya. Nah ini dia fakir, fakrun daimun. Tadi apa artinya? Kefakiran yang tiada henti. Kemudian ma'ahu zuhdun hadirun, yang menyertainya terdapat sikap zuhud yang selalu hadir. Masya Allah. Al-Karim tanaman, cuman kita butuh Pak Yai. Iya, cuman kita butuh. Nah itu dia. Makanya ketika seseorang berbisnis dengan orang, maka di situ saling membutuhkan. Maka terjadi untung dan rugi. Beda dengan berbisnis dengan Allah. Ketika berbisnis dengan Allah, maka kita pasti selalu diuntungkan. Kenapa? Karena Allah tidak membutuhkannya. Nah begitu. Tapi kalau kita berbisnis dengan manusia, manusia adalah butuh. Quran menyebutnya wa antumul fuqara. Kalian adalah fuqara. Jadi dia pengen untung, kita pun pengen untung. Maka disitulah kejar-kejaran saling butuh. Nah makanya perbanyaklah berbisnis dengan Allah. Begitu. Kalau kita berbisnis dengan Allah, insya Allah, Allah akan selalu memberikan keuntungan yang berlipat-lipat kepada kita. Nah begitu kira-kira ya. Iya Mas, Mbak Raina, betul. Kang Deddy Rustandi, Assalamualaikum Mbak Yai, semoga sehat selalu. Amin, amin. Singa Aswaja, terima kasih, semoga berkah. Bu Win tidak akan rugi, betul. Al-Karim, amin. Kang Dendo, mana nih Kang Dendo? Masih apa nih? Assalamualaikum Ustadz, kita diciptakan oleh Allah di dunia sudah alhamdulillah banget. Subhanallah. Ya begitu ya kira-kira ya. Nah itu, maka banyaklah berbisnis dengan Allah ya. Nanti kita buka Fathur Rabbaninya ya, insya Allah menambah paham itu. Kang Dendo hadir Yai, Masya Allah. Pak Baharudin Rina sangat setuju sekali. Luar biasanya, itulah
orang-orang yang sudah zuhud itu sudah kelihatan ya. Dia selalu mengatakan, tidak apa-apa, tenang aja, nyantai aja. Nah, ketika banyak berurusan dengan dirinya, dia selalu membuat ringan. Itu namanya zuhudnya hadir ya. Cep Kiki hadir kamu Ustaz. Teh Mimin. Pak Haji Mama, zuhud yang berkecukupan gimana Pak Ustaz? Ketika kita diberikan karunia oleh Allah berupa harta, ya, lalu dia tetap menyederhanakan. Nah, begitu. Itu namanya zuhud. Ya, zuhud terhadap orang yang berkecukupan. Dan itu lebih tinggi daripada dia tidak punya lalu zuhud. Ya, dia tidak punya zuhud. Bisa jadi ketika dia berpunya, bisa nggak zuhud? Nah itu. Tapi kalau orang berpunya lalu zuhud, itu yang luar biasa ya. Artinya ini pun sudah sangat baik. Nah, ketika diberikan amanah oleh Allah berupa harta, lalu dia tetap zuhud. Ya, tetap zuhud itu dia tidak suka memperkarakan. Tuh, kalimatnya bagus ya. Tidak suka memperkarakan tentang hal dunia. Gitu. Karena dia yakin semua rizki telah dibagikan oleh Allah. Mungkin rizkinya dia melalui kita. Nah begitu, itu yang dibuat keyakinannya. Mungkin rizkinya mereka tapi melalui kita. Ya, maka dia akan mengatakan, sudahlah, tidak apa-apa. Insya Allah mudah-mudahan barokah. Mungkin kira-kira begitu Pak Haji ya. Oke, jadi wasalitsu fakrun daimun ma'ahu zuhdun hadirun. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, ada hadis ya. Ini dibaca ruwiya. Nah, berarti fi'il madi majhul. Ya. Dengan naibul fa'ilnya adalah kalimat di depannya. Karena ruwiya ini domirnya huwa, belum bisa menjadi naibul fa'il. Annahu, ananya akhwatnya ina. Hu-nya domir muttasil sebagai isim anna. Nah, kemudian sallallahu alaihi wasallam ini adalah kalimat iktirodiyah. Qala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai khobar anna. Karena yang jadi khobar anna adalah lafad qala, maka butuh makulul qauli. Nah, maka kalimat di depannya ini adalah makulul qauli. Ya. Jadi qala yang disertai dengan makulul qauli adalah khobar anna. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala ila akhirihi, itu sebagai naibul fa'il. Begitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi ya ma'syarul fuqara'i. Nah ini yaknya huruf nida. Ma'syara munada. Yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Al-fuqara'i mudhof ilaih. Yang dijerkan dengan kasroh. Nah, jadi ini yang dipanggil adalah ma'syarul fuqara. Begitu ya. Berarti wahai golongan orang-orang fakir. Nah, begitu. Jadi yang dipanggil oleh Rasulullah adalah wahai golongan orang-orang fakir. Nah, baru di sini kita baca fi'il amar. A'tu gitu ya bacanya ya. A'tu ini fi'il amar. A'to yu'ti, maka ketemu fi'il amarnya a'ti. Kalau domirnya antum, maka menjadi a'tu. Begitu Kang Dendo. Ya, Kang Akung siap Kang Akung. Bu Wiwin. Ya. Kemudian Mas Barsa ya. Jadi dibaca a'tu. Kang Abdul masih Kang Abdul. Pak Muhammad masih. Pak Hamid Nambulu, Ustadz Azhari. Masya Allah ya. Oke, Mbak Erlina mana Mbak Erlina? Ya, oke ya, mudah-mudahan tetap semangat ya. Jadi aktu Kang Abdul masih ya iku. Kang Agung selalu setia, Masya Allah. Pak Wendy juga hadir ternyata. Pak Muhammad masih Ustadz. Masya Allah, Pak Hamid Nambulu segar. Nok Muzna, apa nih Nok? Pakai domah boleh ya? Nggak boleh Nok. Karena ini mudhof. Ya, jadi kalau idofahnya itu
munadanya adalah idofa, maka mudofnya harus dibaca nasab. Mbak Ani doakan kami Pak Yai, insya Allah Mbak Ani, mudah-mudahan Mbak Ani tetap setia, begitu ya Mbak Ani. Pak Muhammad Jazam, apa itu tadi? Oke, Bu Maesaro ternyata hadir juga, alhamdulillah. Oke, segar ladang nanah. Apa ini? Pak Muhammad apa nih? Segar ladang nenas. Masya Allah. Nakmuzna. Tu. Oh iya, tu ya. Ini pakainya Majid 1. Pakainya Majid 1. Ya. Akto yu'ti. Ya. Af'ala yuf'ilu af'il. Gitu, no. Jadi, alifnya ini adalah fathah. Ya. Gitu. Jadi, tuh pakainya kita Majid 1. Begitu, no. Ya. Kemudian, fa'ilnya adalah antum. Allaha maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Ya, maka ar-ridho adalah maf'ul bi kedua yang dinasabkan dengan fathah muqaddar. Nah, begitu ya, bisa dipahami? Mudah-mudahan ya. Jadi maf'ul bihnya dua. Karena a'tu itu diartikan kalian berikanlah kepada Allah. Apa yang diberikan kepada Allah? Ar-ridho, menerima. Itu. Min huruf jer, maka depannya dibaca majrur. Kulubi, majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Kumnya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Gitu. Ya. Coba saya ulang. Jadi aktu fi'il amar dengan fa'ilnya antum, Allaha maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Ar-ridho maf'ul bi kedua yang dinasabkan dengan fathah muqaddar. Min huruf jer kulubi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Kum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Bu Maisaro An-Najas, salam untuk semua jamaah. Selalu sehat. Amin. Terima kasih Bu Mai. Afik Daniel. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan sehat selalu ya Afik Daniel ya. Kang Akung amin. Yuk lanjut. Nah jadi kalau kita artikan a'tu, kalian berikanlah Allah kepada Allah ar-ridho. Sikap ridho. Min kulubikum, dari hati kalian. Nah, baru di sini dibaca fi'il mudhore yang hilang huruf nunnya. Nah, ini fi'il mudhore tapi hilang huruf nunnya. Tazfaru, nah, berarti fi'il mudhore yang dijazmkan karena sebagai jawab amar. Dengan tanda jazmnya hilangnya huruf nun karena af'al khomsa. Dengan fa'ilnya antum. Jadi tazfaru ini adalah fi'il mudhore yang dijazmkan karena sebagai jawab amar. Dengan tanda jazmnya hilangnya huruf nun karena af'al khomsa. Begitu ya. Dengan fa'ilnya antum. Nah begitu. Tem Isbar, assalamualaikum. Izin melipir, maaf telat. Kemana aja nih Tem Isbar nih. Nah begitu ya. Baru di sini bisawabi. Binya huruf jer, sawabi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Fakri mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Kum domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi di sini ada jawab amar. Jarang-jarang fi'il amar ketemu jawab amarnya. Nah, ini berarti hadis Nabi ini istimewa. Ya, coba. Kalau kita artikan ya ma'syarul fuqara'i. Nah, biasa diartikan wahai golongan orang-orang fakir. A'tu, kalian berikanlah Allah kepada Allah ar-ridho, sikap ridho min kulubikum, dari hati-hati kalian. Niscaya. Jadi kalau jawab amar boleh diartikan niscaya atau boleh diartikan maka. Tazfaru
kalian akan memperoleh bisawabi fakrikum, terhadap atau dengan boleh balasan kefakiran kalian. Jadi kalau kita dalam keadaan kefakiran, lalu kita itu zuhud, ya, tidak banyak ngeluh, tidak ngeluh, bukan tidak banyak ngeluh, tidak ngeluh. Dia menerima ridho dengan ketetapan Allah, hidup pas-pasan gitu ya, hidup serba tidak punya lah, begitulah ya. Dia tetap zuhud. Maka kalian akan memperoleh terhadap balasan kefakiran kalian. Wa illa, nah ini. Wa illa ini aslinya in dan la. Dan jika tidak, fala, maka tidak. Apa ini? Nah, ini di sini banyak yang disimpan ya. Banyak yang dibuang. Wa in la ini aslinya. Dan jika tidak, maksudnya tidak zuhud, ketika diberi kefakiran dia tidak zuhud, fala, maka kalian tidak akan memperoleh pahala dari kefakiran. Begitu. Ya. Jadi kalau kita diberikan kekurangan, terima. Terima. Makanya di sini Nabi memerintahkan kalian berikanlah Allah kepada Allah arido min kulubikum, gitu. Sikap menerima dari hati kalian. Aslinya yang menerima tuh hati. Kalau hatinya bisa menerima, hati itu cerminan muka, maka mukanya juga enak dilihat. Begitu. Orang kalau tidak menerima, mukanya juga tidak enak dilihat. Makanya kemarin ada materi, terima dulu, baru Allah akan memberi lezatnya setuju. Jadi terima baru setuju. Jadi tidak setuju baru terima. Nah begitu. Jadi kalau menurut akhlak, terima dulu. Lalu Allah akan memberikan nikmatnya setuju. Itulah pemberian Allah ya. Jadi ketika kita diberi oleh Allah, sikap kita harus menerima dulu. Nanti Allah akan berikan lazzatul muwafaqah. Nikmatnya, lezatnya setuju. Ketika Allah berikan penyakit, terima dulu. Mungkin dari sakitnya keadaan kita sekarang, seperti sekarang. Ya, begitu. Ada orang hidupnya merasa dibuat tidak adil oleh Allah. Misalnya, yang lain punya motor, kok saya nggak punya ya? Begitu. Kenapa Allah tidak adil ini? Yang lain bisa punya motor sehingga kemana-mana bisa enak gitu. Karena punya kendaraan. Dia selalu merintih dalam hidupnya. Allah yang lebih tahu. Mungkin kalau kau hari ini tidak punya motor, kondisimu seperti sekarang. Tapi kalau kau punya motor, mungkin kondisimu nggak seperti sekarang. Contoh, begitu mendapatkan motor, dia lalu mendapat kecelakaan. Akhirnya tangannya tinggal satu, harus diamputasi. Nah, dengan tidak punya motornya, tanganmu masih utuh. Mendingan mana punya motor, tangannya lepas satu, hilang satu, dengan tidak punya motor, tapi tanganmu masih lengkap. Nah, seperti itu. Makanya kita belajar menerima. Ya. Nah, ini yang diperintahkan oleh baginda Nabi. A'tullaha ridon min qablikum. Nah, jadi yang Nabi perintahkan adalah kalian berikan kepada Allah sikap menerima. Niscaya kalian akan memperoleh pahala dari kefakiran kalian. Begitu ya. User 241 ujungnya Afwan, saya ikut ngaji. Monggo. Mudah-mudahan berkah ya. Nok Muzna, fakir biasanya gandengan dengan sabar, tapi ini dengan zuhud.
Ya, jadi kemarin sudah dijelaskan ya. Nah, di sini kan ini rinciannya satu-satu gitu no. Ya, sabarnya sudah ada di yang kedua, rizki yang kedua ya no. Ya, sekarang rizki yang ketiga adalah kefakiran. Kefakiran yang tiada henti, yang menyertainya terdapat zuhud yang selalu hadir. Nah, begitu. Ya, itu. Makanya kita belajar menyederhanakan urusan dunia. Gitu. Jadi kalau, waduh hari ini nggak punya beras, ya gitu kan, zuhud. Jangan jadi pikiran. Terus gimana? Berusaha terus. Nah begitu kan, berusaha terus. Gitu. Jangan, oh nggak punya beras, udahlah biarin. Nggak gitu kalimatnya. Ya, ya, jadi tetap berusaha. Begitu. Ya, adapun ketetapan Allah itu ada di sisi Allah. Nah begitu. Ya, coba sekarang kita perhatikan Fathur Rabbaninya ya. Mudah-mudahan kita semakin paham. Pak Oding juga hadir hari ini, Masya Allah. Kang aku nggak punya WA Pak Haji Mamat. Kok nggak punya WA? Nok Muzna, Masya Allah. Al-Karim Tanaman, kita punya Lumbung Sang Dermawan. Masya Allah. Kemudian Iqbal, hadir Yai. Alhamdulillah. Ya, bisa dipahami ya sampai sini ya. Jadi sampai sini mudah-mudahan kita bisa paham. Ya. Jadi rizki yang ketiga ternyata adalah fakir yang tiada henti, yang menyertainya terdapat sikap zuhud yang selalu hadir. Begitu. Syuriah 73 fakir selalu berkaitan. Aduh, kelewat. Mbak Yayu, Mbak Erlina, Fahimna Pak Ustadz, Masya Allah. Ustadz Azari, terima kasih Pak Ustadz. Al-Karim Tanaman, oke. Dan di sini baginda Nabi memberikan nasihat kepada kita, qala ya ma'syarul fuqra'i, wahai golongan orang-orang fakir, a'tullahar ridho min qablikum. Kalian berikan kepada Allah sikap ridho. Ingat materi kemarin. Kita akan mendapat ridhonya Allah ketika kita bersikap ridho dengan pemberian Allah. Ibadah kita akan diterima oleh Allah ketika kita pun terima apa ketetapan Allah. Itu. Jadi seseorang akan diketahui bahwa dirinya mendapat ridho Allah ketika dia pun ridho dengan pemberian Allah. Cocok tidak cocok. Begitu kayak sholat kita. Sholat kita itu dinilai oleh Allah kira-kira cocok tidak. Ya, gitu. Cocok tidak cocok pemberian Allah kita terima. Sehingga sholat kita cocok atau tidak cocok menurut Allah, Allah bisa terima. Itu yang disebut mendapat ridho Allah. Makanya bagaimana cara mengukur bahwa dirinya mendapat ridho Allah? Ketika kita ridho dengan pemberian Allah. Dan ridho itu adalah perbuatan hati. Min kulubikum. Ya. Dan hati cerminannya ada di wajah kita. Makanya wajah orang yang ridho, dia selalu ceria. Seperti Bu Wiwin. Sang ceria kita. Masya Allah. Hidup. Gitu ya Kang Agung ya. Nah begitu. Masya Allah, amin, kata Bu Wiwin. Masya Allah. Begitu. Ya, karena hati cerminannya ada di muka. Tuh, Pak Muhammad juga pakai emot. Bisa dipahami ya mudah-mudahan ya. Karena ridho. Siap. Yuk, sekarang kita coba bongkar di Fathur Rabbaninya. Pak Bambang, subhanallah. Begitu Pak Bambang ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Yuk, sekarang kita buka Fathur Rabbaninya. Lama tidak buka-buka Fathur Rabbani. Nanti ada yang protes. Ya, pecinta
Fathur Rabbani. Nah begitu, nanti ada yang Ustadz kenapa nggak bahas-bahas Fathur Rabbani, begitu kan ya. Yuk sekarang kita coba di halaman 20. Di halaman 20 untuk yang putih ya. Kalau yang kuning pokoknya majelis 1 akhir, majelis 1 akhir. Ya. Teh Mimin masih nggak nih Teh Mimin? Teh Mis berketawa. Iya Ustad. Aduh, yuk siap ya. Kita buka. Bentar nih, ini kameranya goyang-goyang. Nah. Jelas ya, insya Allah. Kita lihat di mana ini. Bentar. Bentar, saya ingat-ingat dulu. Nah ini. Nah berarti ya kadzab. Nah ini. Teh Mimin kemana ini? Kata Kang Dendo. Teh Mimin nundutan katanya. Masya Allah. Neneng Sarah juga hadir. Alhamdulillah. Dengar suara Pak Ustadz adem banget. Masya Allah. Neneng Sarah kemana aja nih Neng? Masya Allah. Neneng Sarah lama sepertinya nggak hadir-hadir ya. Sibuk ya. Mudah-mudahan semakin berkah. Begitu Neng. Kang Akung halaman 20 ya Yai. Iya betul. Teh Mimin ayah. Kang Deddy Rustandi halamannya Pak Yai. Halamannya 20. Tuh, halaman 20 kalau yang putih. Lucu, Semarang nyimak tad. Siap. Monggo. Nah, Pak Muhammad, terima kasih. Semoga berkah. Time Iswer yang kuning halaman 10. Kang Dendo masih. Pak Anap, Masya Allah. Ayo Pak Anap. Mbak Malia ternyata hadir. Alhamdulillah Mbak Malia. Sehat selalu Mbak Malia ya. Pak Muhammad terima kasih. Semoga barokah. Oke. Pak Supri mana nih Pak Supri? Pak Supri sudah ketemu halamannya 20. Mbak Ella Niawa juga alhamdulillah. Kapan nih pantunya Mbak Ella? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini siapa nih? Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Riki. Semoga Mas Riki sehat selalu ya. Pak Diwaluya, burung camar, burung beo. Waduh, kelewat. Pak Supri hadir. Alhamdulillah ketemu. Oke. Kitabnya Fathur Rabbani. Mas Riki kitabnya Fathur Rabbani. Yuk kita mulai ya. Dari sini nih Kang Dendo. Ya kadzabu. Mas Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Abi. Mudah-mudahan Mas Abi istiqomah hadir. Mbak Elaniawa. Bunga mawar, bunga melati. Siap-siap kempar dengerin Fathur Rabbani. Luar biasa nih Mbak Ella, Mbak Ella. Mana nih Mbak Erlina Siti nih suruh ikutan ini pantun. Mbak Erlina, ayo. Bu Wiwin, ayo berpantun Bu Wiwin. Masya Allah, Mbak Ella udah berpantun nih. Bu Wiwin nih lagi oret-oret juga nih. Gimana cara pantunnya nih. Pak Haji Mamat dari tadi oret-oret belum ketemu beliau. Kang Dendo jadi mikir keras. Ayo berpantun. Ayo lanjut dulu ya. Nah, di sini ada lafad ya kadzabu. Pak Abi, boleh Pak Abi, banyak di sini banyak. Mas Imam Nawawi, pantun apa ini bagus? Apa ini? Mas Imam. Yuk kita lanjut ya. Ya kadzabu. Nah, ini ya-nya huruf nida. Kadzabu munada mabni doma. Nah, ternyata kadzabu ini adalah pola dari isim mubalaghah. Begitu Teh Mimin. Pola isim mubalaghah itu bentuk isim fa'il yang dibentuk dengan wazan tertentu. Mana wazannya? Satu, siap catat Bu Wiwin. Ada fa'ilun. Nah itu tulisannya fa'ain, iya lam.
fa'ilun. Nah, itu bentuk isim mubalaghah. Kemudian yang kedua ada fa'ulun. Nah, itu fa, ain, wawu, lam. Fa'ulun. Begitu Ustadz Azhari. Jadi, kemudian ada mif'alun. Mim, fa, ain, alif, lam. Mif'alun. Ada juga fa'alun. Nah, ini. Kadzabun. Nah, ini. Fa'alun. Kadzabun. Nah, ini namanya wazan atau pola isim mubalaghah. Ya. Kemudian satunya yang terakhir fa'ilun. Fa'ilun. Fa'ain lam. Fa'ilun. Nah, itu semuanya namanya pola-pola isim mubalaghah atau wazan isim mubalaghah. Apa itu? Menunjukkan arti sangat. Jadi kalau dibaca ya kadzabu, nah ini nggak boleh pakai tanwin ya, harus lepas tanwinnya. Ya kadzabu, wahai pembohong atau pendusta banget. Nah gitu. Wahai orang yang sangat berdusta. Orang yang senang berdusta. Begitu maknanya. Ya. Jadi sangat di sini itu menunjukkan berlebihan dari suatu sifat ya atau tindakan gitu. Maka disebut sangat gitu Kang Dendo. Ya. Jadi ya kadzabu, wahai orang yang suka berdusta. Boleh begitu ya. Pokoknya makna sangat itu. Makna yang menunjukkan sesuatu yang berlebihan. Sifat ataupun tindakannya begitu. Nah, kemudian di sini ada domir munfasil, anta. Ini berarti mubtada. Ya. Mubtada, Kang Dino, berarti bukan jamak taksir ya, ya. Bukan. Kalau jamak taksir fu'alun, nah, begitu. Ini kalau jamak taksir kapnya donma. Kudzabun itu. Ini itu baru pola dari jamak taksir. Kalau pola dari isi mubalaghah pakainya fathah. Kadzabun. Begitu Kang Dendo. Ya, Cep Kiki pembohong boleh karena sudah menjadi karakter Cep Kiki ya. Oke, siap. Mas Imam Nawawi, burung pipit, burung kenari. Hari ini kita ngaji Fathur Rabbani. Masya Allah. Mas Imam Nawawi ini berpantun ya. Oke, Nok Muzna, Masya Allah. Aba Oji, bunga melati di selatan. Memahami Fathur Rabbani, jangan nundutan. Luar biasa. Kayaknya Aba Oji berpikir keras nih, kata Kang Dendo nih. Berpikir keras sehingga mendapatkan kalimat bunga melati di selatan. Memahami Fathur Rabbani, jangan nundutan. Kalah nih Mbak Ella nih. Masalah time isper udah nggak ada suaranya nih. Time isper udah kalah nih dari awal ini sama Mbak Ella. Masya Allah. Ayo kita lanjut. Bu Win juga lagi oret-oret Bu. Tenang aja Bu. Lanjut ya. Masya Allah. Itu Bu Hajihan itu ketawa-ketawa dalam hati. Ini orang bercanda terus. Cuit-cuit burung kutilang. Dikit-dikit jadi terang. Temiswer. Luar biasa. Pak Hadi sampai ketawa Pak Hadi. Kang Akung, bunga cemara di timur. Tidak tahunya tuh burung nyasar. Masya Allah. Oke, Nadia ketawa ya. Masya Allah. Cing atau guru izin. Udah ditunggu murid-murid di kelas. Masya Allah. Ya udah monggo Cing. Mudah-mudahan berkat Cing. Ayo lanjut. Nanti Cing atau lihat YouTube ya Cing ya. Biar sempurna. Bu Win Hidayati. Lanjut Ustadz. Siap. Pasti dilanjut. Demi Bu Wiwin. Lanjut ya. Jadi anta domir munfasil. Kalau di awal dia jadi mubtada. Maka depannya dibaca khobar. Tuhibbu. Ini mazid 1. Ahabba yuhibbu. Begitu. Amada yumiddu.
Jadi dibaca tuhibbu. Kenapa? Karena domirnya anta, kembali ke mubtada ya. Jadi tuhibbu fi'il mudhari dengan fa'ilnya anta. Allah maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Azza wa jalla kalimat i'tirodiyah. Baru di sini fi-nya huruf jer, halati majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof, an-ni'mati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Gitu. Ya, Pak Hadi Waluyo nanyain pantun dari Pak Haji Mamat. Jadi tuhibbullaha azza wa jalla fi halatin nikmati, ini adalah khobar dari anta. Engkau tuhibbullah azza wa jalla fi halatin nikmati. Engkau mencintai Allah azza wa jalla saat kondisi nikmat. Nah itu, ingat itu. Jadi saat kondisi nikmat, duit ada, badan sehat, gitu kan? Ya, keluarga nyaman. Dia duha, dia mengaji, dia sholat malam, dia sodako. Nah, lalu bagaimana ketika keadaannya tidak lagi fi halati nikmati? Ya, jadi pertama, pembohong, begitu ya kata Cep Kiki. Pendusta. Engkau mencintai Allah Azza wa Jalla saat kondisi nikmat, kondisi baik-baik saja. Nah, lalu berikutnya, fa'idza ja'al bala'u. Nah, ini dibacanya al-bala'u teh mimin. Lagi oret-oret nggak dapet Pak Haji Mamat. Lagi oret-oret Pak Hadi Waluyo belum dapet katanya. Pak Sidik, Yai, ini kitab keberapa Yai? Ini kitab, bab keberapa? Ini bab 1. Ya, Fathur Rabbani bab 1. Ya. Jadi faiza, idanya zorof bimakna syarat. Ja'a fi'il madi al-bala'u. Nah, ini dibaca al-bala'u karena fa'il. Ya. Karena idanya bimakna syarat, maka ketemu jawab syarat. Nah, ini dibaca harobat apa harobta? Ya. Kira-kira harobta apa harobat? Nah, begitu ya. Jadi kalau lihat dari cerita sebelumnya, di sini ada lafaz anta. Begitu. Asmara, terima kasih. Harobat, gitu ya. Kang Dendo harobta. Pak Tabrani harobta, Kang Akung harobat. Ya. Jadi di sini ada anta. Jadi kalau ada anta, ceritanya engkau. Kang Akung, Kang Abdul juga harobta. Pak Ijam haribta. Oke, Pak Anap harobta. Nah, jadi di sini harus domirnya juga anta, begitu ya, gitu ya. Jadi harobta. Nah, baru di sini ada kaknya huruf cer, annya huruf masdariyah, lamnya huruf nafi, ya. Kemudian yakun fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun. Nah, ini yakun ini fi'il mudharinya nakis ya. Jadi fi'il mudhari nakis yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun. Ya, maka depannya dibaca isim kana. Allahu. Isim kana yang dirofakkan dengan doma. Azza wa jalla kalimat iktirodiyah. Maka butuh khobar kana. Maka depannya dibaca khobar kana. Nah, ini bentuk kalimatnya, polanya ngambil dari isim maf'ul. Maf'ulun berarti mahbubun. Kalau dia jadi khobar kana, maka dia nasab mahbuba. Wa huwa mudhof, ka domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Begitu ya. Jadi kalau kita ulang dari sini, harobta fi'il madi dengan fa'ilnya anta. Kaknya huruf cer, an huruf masdariyah, lam huruf nafi, yakun fi'il mudhari nakis
yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun. Allahu isim kana yang dirofakkan dengan dhammah. Azza wa jalla kalimat iktirodiyah. Mahbuba khobar kana yang dirofakkan dengan khobar kana yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof ka domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Jadi kita kalau kita baca dari sini, nah, lam dari sini ya, lam yakunillahu. Ya, jadi ini yakun dihidupkan dengan kasro karena di sini ada tasdid, jadi bacanya susah. Jadi lam yakunillahu azza wa jalla mahbubaka ditakwil isim yang jer sebagai majrur dari sebagai silah dulu ya. Sebagai silah dulu saya ulang. Dari sini ulangi lam yakunillahu azza wa jalla mahbubaka sebagai silah masdariyah. Nah, baru ditakwil isim yang jer sebagai majrur dari ka. Jadi ini satu kalimat isinya fi'il, fa'il, jer, dan majrur. Nah, baru sebagai jawab idza. Begitu. Ya, saya ulang ya. Saya ulang. Awas nih Pak Supri. Saya ulang ya. Idzanya dzaraf bimakna syarat, ja'a fi'il madi. Al-bala'u fa'il yang dirofakan dengan dhammah. Harobta fi'il madi dengan fa'ilnya anta. Ka huruf jer, an huruf masdariyah. Lam huruf nafi, yakun fi'il mudhari nakis yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun, dibaca kasroh untuk memudahkan qiraat. Allahu isim kana yang dirofakan dengan dhammah. Azza wa jalla kalimat iktirodiyah. Mahbuba khobar kana yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof ka domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Maka dibaca ulang dari sini lam yakunillahu azza wa jalla mahbubaka sebagai silah masdariyah ditakwil isim yang jer sebagai majrur dari ka, dari lafad ka. Maka baca ulang dari sini harobta ka alam yakunillahu azza wa jalla mahbubaka. Nah, ini sebagai jawab idza. Nah, begitu ya. Oke, Mas Riki. Ya, begitu. Ya, kalimat iktirodiyah itu kalimat sisipan, begitu ya. Nah, sekarang kalau kita artikan, Bu Wiwin udah siap. Fa'idza ja'a, maka apabila datang atau telah datang, apa yang telah datang? Pak bisa jadi pusing katanya. Ya, apabila bala, ujian boleh ya, bencana juga boleh, datang, harobta, maka engkau berlari, ka'alam, yakunillahu, seakan-akan Allah Azza wa Jalla tidak menjadi mahbubaka, kekasihmu. Itu begitu. Kan tadinya awalnya kan, pendusta, gitu kan? Engkau mencintai Allah Azza wa Jalla saat kondisi baik-baik saja. Nah, begitu kan? Maka apabila bala datang, niscaya engkau lari seakan-akan Allah tidak lagi menjadi atau Allah tidak menjadi kekasihmu. Nah, begitu. Makanya kenapa Allah turunkan bala? Kenapa Allah turunkan ujian kepada kita? Nah, itu. Kenapa?
Kira-kira kenapa? Kenapa Allah itu menguji kita itu kenapa? Yang tadinya berkecukupan menjadi kekurangan. Gitu kan? Nah, ketika berkecukupan, dia rajin ibadahnya, rajin ngajinya, begitu kan? Rajin sodakonya. Ketika kondisinya tidak dalam baik-baik saja, lalu dia lari, gitu kan? Lari dia, sudah tidak ngaji lagi, tidak duha lagi, tidak sodakoh lagi, gitu kan? Nah, tidak berbuat baik lagi. Nah, apa sih tujuan Allah itu menguji? Ayo, kira-kira apa nih? Monggo di komen. Pak Bambang, subhanallah, Bayu. Ya, begitulah ya Pak Bambang ya. Bayu Dirgantara, izin bertanya, fi'il syarat harus ada jawab syarat ya Ustaz. Betul, harus ada jawab syarat. Jadi kalimat disebut sempurna, fi'il syaratnya ada, jawab syaratnya ada. Ketika tidak ada, berarti tidak disebut, begitu Pak. Kang Dendo menguji keimanan, Kang Akung menguji keimanannya, Pak Supri agar taat. Apa nih? Teh Mimin kayaknya nggak ada nih. Pak Teguh, alhamdulillah supaya kembali kepada Allah. Alhamdulillah Pak Teguh juga hadir ya. Sehat Pak Teguh, masya Allah. Sehat selalu ya Pak ya. Nah, insya Allah nanti ketemu malam Jumat. Siapa nih? Sakbun, left. Aduh, lanjut Ustaz, siap. Teh Mimin hadir. Nakmuzna agar ingat Allah. Oh begitu. Nah lihat di sini, ini jawabannya ada di sini Kang Dendo. Ya, untuk memperjelas begitu. Pak Hamid merasa rahasia Allah. Pak Anap menguji iman, taat dalam suka maupun susah. Oke, di sini jawabannya ada. Kalimatnya diawali dengan innama. Mbak Ani, maaf Yai, saya kemarin apa ini? Bukan nggak mau ngaji. Alhamdulillah saya kemarin berangkat umroh. Alhamdulillah, oh Mbak Ani berangkat umroh ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan umrohnya jadi mabruroh ya Mbak Ani ya. Insya Allah kami semua mendoakan mudah-mudahan umrohnya menjadi mabruroh sehingga balasan dari Allah syurga menanti Mbak Ani. Amin. Amin kata Mbak Ani. Oke. Ustaz Azari juga amin. Nah di sini innama ini adalah kafah wa makfufah. Ingat ya, inna itu aslinya huruf taukid ya, huruf nasab dan taukid. Maknya ini yang menggugurkan amil inna. Nah, jadi tidak ada lagi isim inna dan khobar inna. Ketika bertemunya kalimat fi'il, maka fi'liyah. Kalau isim, ismiyah. Kebetulan di sini kalimatnya adalah fi'il. Nah, dibacanya tafa'ala yatafa'alu yatabayyanu. Fi'il mudhari. Ya. Fi'il mudhari. Domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il. Maka isim di depannya dibaca fa'il. Al-abdu. Nah ini fa'il. Yang dirofakan dengan doma. Indah zorof. Makan. Kata setelah zorof dibaca mudhof ilaih. Maka dibaca al-ikhtibari. Begitu. Mbak Eti Surya 71. Assalamualaikum. Maaf Ustadz telat. Oke, nggak apa-apa Mbak Eti. Pak Oding, amin. Kang Abdul Papua tetap sehat ya Kang Abdul ya. Nah, jadi innama yatabayyanul abdu indal ikhtibari. Jadi sesungguhnya, nah begitu. Yatabayyanu akan memperjelas al abdu seorang hamba indal ikhtibari ketika diuji. Begitu. Jadi kenapa Allah menguji kita? Untuk memperjelas diri kita itu orang yang seperti apa. Makanya di sini yatabayyanu. Pakainya mazid 2. Ya. Maknanya mendapat kejelasan. Begitu. Sesungguhnya seorang hamba menjadi jelas ketika diuji. Dia betul-betul hamba Allah apa hamba yang lain.
Itu maksudnya Kang Dendo. Temis baru. Ya, begitu ya. Namaku di hatimu. Assalamualaikum, sejarah Nabi Ayub. Masya Allah. Ya, begitu. Jadi innama yatabayyanul abdu indal ikhtibari. Gitu Abah Hoji. Pak Supri, Mas Sabarsa, Pak Bahrudin, gitu. Mbak Ella, Mbak Erlina. Mbak Erlina, baterainya tinggal berapa nih? Jadi ketika Allah menguji kita, tujuannya adalah untuk memperjelas kita tuh hamba yang seperti apa. Gitu. Hamba yang seperti apa gitu. Ya, makanya ya tabayanu menggunakannya mazid dua. Jadi memperoleh kejelasan gitu. Ya. Dan di sini ada innama, hanya sesungguhnya gitu. Hanya dengan diuji itulah hamba menjadi jelas. Hamba Allah apa hamba yang lain gitu. Hamba ini betul-betul cinta atau tidak. Nah sekarang gini Kang Dendo, Kang Akung lah ya, ganti. Kang Akung untuk mengetahui bahwa Kang Akung masih cinta kepada istri Kang Akung, ketika istri Kang Akung mencubit Kang Akung. Mencubit tangannya sampai merah. Kang Akung marah apa tidak? Begitu. Ya, tiba-tiba dia mencubit Kang Akung. Kata Kang Akung, tumben kamu mencubit aku. Gitu kan. Nah, marah nggak di situ? Ketika dicubit. Kalau Kang Akung masih mencintainya, tidak akan marah. Bahkan dia menyodorkan tangan satunya lagi. Ini satu lagi dong. Begitu. Tuh. Ketika Allah mencubit kita dengan hilangnya harta, anak sakit, kondisi keuangan morat-marit, ya, dagangnya lagi sepi, itu Allah sedang mencubit kita, menguji kita, bener nggak sih kita cinta, begitu, gitu, ya. Makanya di sini innama yatabayyanul abdu indal ikhtibari. Ya, Allah akan mendapat kejelasan dari hamba seperti apa ketika setelah diuji. Tuh begitu Pak Hadi Waluyo sampai ketawa. Muna di akhirat. Oke. Iya kan? Jadi kalau kita betul-betul cinta sama istri kita mencubit, menyakiti tubuhnya, atau menyakiti hatinya, dia enjoy aja. Ya, begitu. Masya Allah. Cubitannya Masya Allah. Begitu. Kata berani hamba di situ sebagai fa'il atau maf'ul bih. Fa'il, kan tadi saya baca al-abdu. Al-abdu. Ya. Jadi hamba ini menjadi jelas gitu. Makanya di sini pakai majid dua, Pak Tab. Ya, kalau tidak majid dua, maka butuh fa'il. Hambanya jadi maf'ul. Karena ini majid dua, jadi hamba ini menjadi jelas ketika diuji, ketika mendapat ujian. Jadi jelas nih hamba ini cintanya palsu, apa betul-betul cinta. Makanya di sini dijelaskan. Nah, ini dijelaskan. Idza ja'at apa? Iya, ja'at apa ja'ta? Ja'at ya, karena ini alifnya masih ada. Idza ja'at al-bala. Al-balaya. Ini al-balaya isim yang apa nih? Ya, ja'at. Al-balaya isim yang apa yo? Boleh komen, ayo. Uji dulu. Idaknya zorof. Ja'at fi'il madi. Domirnya hiya. Belum bisa menjadi fa'il. Isim yang rofa. Betul Kang Dendo. Ya. Jadi balaya ini fa'il. Apabila ujian atau bencana telah datang minallahi dari Allah azza wa jalla wa anta sabitun. Ini wawunya haliyah. Antaknya domir munfasil. Kalau di awal dia jadi mubtada, maka depannya dibaca khobar sabitun. Sedangkan engkau tetap.
Tidak marah, tidak kecewa, ya. Ketika dagangnya laku tetap duha, begitu dagangnya merosot tidak untung tetap duha. Wa anta sabitun, sedangkan engkau tetap fa anta muhibbun. Fanya atop, antanya domir munfasil, kalau di awal dia jadi mubtada, muhibbun khobar yang dirofakan dengan domah yang bertanwin, fa anta muhibbun, ya, maka engkau adalah muhibbun, betul-betul cinta. Ya, dulu ketika suaminya masih berjaya, dia bisa berbakti, bisa menghargai, bisa meladeni makannya, pakaiannya, segala-galanya. Begitu suaminya tidak berjaya lagi, apakah berubah? Maka di sini wa in taghayyarta. Wa in taghayyarta. Ini bacanya in. Kenapa? Karena depannya fiil. Tidak boleh dibaca inna. Wa in taghayyarta. Taghayyarta fiil madi dengan fa'ilnya anta. Dan jika engkau berubah, bi annal kadhiba. Nah, ini kadhiba, ini fiil, isi mubalaghah. Ingat tadi isi mubalaghah itu polanya ada fa'ilun, fa'ulun, mif'alun, fa'alun, fa'ilun, kadhibun. Ini isi mubalaghah. Fa'innal kadhibu. Fa'innal kadhiba. Inna. Ya, ini bacanya inna. Maka sungguh sangat pendusta. Gitu Bu Wiwin. Ya. Ketika suami berjaya, duitnya mencukupi dalam kebutuhan-kebutuhannya, fa anta muhibbun, engkau mencintai. Begitu suami diuji dengan kebangkrutan, dia tetap wa anta sabitun, dia tetap bisa meladeni. Itu yang disebut fa anta muhibbun. Ya. Wa in taghayyarta, dan jika engkau berubah, yang tadinya mau meladeni menjadi ogah-ogahan. Gitu. Abah Hoji masih kedengeran. Wiwin iya Pak Ustadz. Wa in taghayyarta, jika engkau berubah, bi annal kadhiba, sungguh sangat pendusta. Ini kadhiba isi mubalaghah. Ya. Masya Allah, begitu bah. Bala itu mudzakar apa muannas Yai? Balaya, bala apa balaya? Yang mana? Mana teh? Ini balaya. Kalau balaya kan jama. Ya, kalau jama itu domirnya bisa muannas, bisa mudzakar. Ya, kalau bala ini mudzakar. Makanya ja'a, domirnya huwa. Begitu teh. Kalau balaya ini bentuk jama. Kalau bentuk jama boleh domirnya mu'anas, boleh juga mudzakar. Cuman kebanyakan mu'anas. Ya, gitu. Ja'at rusulun. Nah, begitu. Ada juga ja'a rusulun. Begitu teh. Ya. Itu di Quran itu ada ja'at rusulun, ada juga ja'a rusulun. Jadi kalau jama taksir itu boleh dibikin domir hiya atau huwa. Ya, gitu. Nyambung? Nah, begitu kira-kira Bu Wiwin. Jadi jangan sampai kita itu berubah cintanya kepada Allah. Rajin ngaji, rajin sholat, rajin duha, rajin puasa ketika kondisinya baik-baik saja. Tapi ketika Allah cubit dengan kondisi yang sebaliknya, berubahkah dia? Nah, itu kan? Kalau berubah, fa'in taghayyarta bi annal kadhiba. Tapi kalau tetap, wa anta sabitun, fa anta muhibbun. Masya Allah. Ya. Jadi apa tujuan Allah menguji kita? Innama yatabayyanul abdu indal ikhtibari. Jadi seseorang akan tampak jelas ketika diuji.
Begitu. Pak Haji Mamat punya uang, abang sayang. Tak punya uang, abang ditendang. Hahaha. Luar biasa nih. Pak Haji Mamat sekali ngasih pantun, nyambung. Ya begitu ya. Masya Allah. Nah begitu kadang Allah itu menguji kita seperti itu. Baru aja panas sedikit Kang Dendo, meriangan sedikit langsung tayamum. Harusnya wudhu dulu. Kalau sudah wudhu ternyata nggak kuat, baru tayamum. Begitu Kang Akung. Coba perhatikan. Ada ayat-ayat ketika kita boleh berbuka. Ya kan? Ketika kita bepergian, kita boleh berbuka. Ya. Tapi tidak dari awal. Aku mau ke Surabaya, aku sekarang buka aja dulu pagi-pagi sarapan karena mau ke Surabaya. Katanya orang bepergian boleh untuk berbuka. Tidak begitu konsepnya. Jadi berangkat dulu. Berangkat dulu, ternyata di jalan gak kuat. Nah, baru buka. Begitu. Jadi jangan diniatkan betul-betul buka. Begitu ya. Jadi boleh berbuka. Nah, itu namanya ibahah ya. Jadi boleh. Jadi tidak dari awal. Begitu Kang Akung. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Bu Wiwin udah paham sekarang. Pak Anap, kalau sholat jamaah bagaimana ya? Iya, itu udah diatur. Makanya jamaah yang terbaik adalah jamaah takhir. Gitu jamaah takhir. Jamaah takhir niatnya itu di luar waktu sholat. Beda dengan jamaah takdim. Kalau jamaah takdim niatnya berada di dalam sholat. Nah begitu. Jadi yang lebih baik adalah jamaah takhir. Ulang Yai untuk faidah yang mana nih Bu Win? Teh Mimin. Paham tuh Pak Ustadz. Begitu ya Bu ya. Kadang orang berubah ketika kondisinya tidak baik-baik saja. Padahal Allah menguji. Ya, menguji. Innama yatabayyanul abdu indal ikhtibari. Akan ketahuan siapa kita ketika ujian menghampiri. Begitu kira-kira. Fa'idha. Dari fa'idha. Fa'idha. Ini. Oke. Jadi fa'idha, izanya dzaraf bimakna syarat, ja'a fi'il madi, al-bala'u fa'il yang dirofakan dengan doma. Ya. Jadi ja'anya adalah fi'il syarat begitu. Harobta fi'il madi dengan fa'ilnya anta, ka huruf jar, an huruf masdariyah, lam huruf nafi, yakun fi'il mudhari nakis yang dijazmkan oleh lam dengan tanda jazmnya sukun, dibaca kasroh untuk memudahkan qiraat. Allahu isim kana yang dirofakan dengan doma. Azza wa jalla kalimat i'tirodiyah. Mahbuba khobar kana yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof ka domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Nah, baru dibaca ulang dari sini. Nah, dari sini lam. Lam yakunillahu azza wa jalla mahbubaka sebagai silah masdariyah. Baru diulang dari an. An lam yakunillahu azza wa jalla mahbubaka ditakwil isim yang jer sebagai majrur dari ka. Harobta ka alam yakunillahu azza wa jalla mahbubaka sebagai jawab iza. Begitu. Apabila bala telah datang, engkau kabur. Begitu. Engkau pergi seakan-akan Allah bukan kekasihmu. Padahal dia ngakunya Allah kekasihnya. Iya kan? Dalam kondisi nyaman. Tuh, dia ngaku bahwa Allah cintanya, Allah kekasihnya ketika kondisi fi halatin nikmat.
mati. Begitu diuji oleh Allah, datangnya bala, entah itu anak sakit, kondisi usaha melorot, gitu, ya. Nah, maka dia berubah. Ya, di sini kan in taghayyarta. Nah, jika engkau berubah, bi annal kadhiba, sungguh pendusta sangat, begitu, sangat pendusta. Ya, itulah gunanya Allah menguji. Begitu kira-kira, mudah-mudahan bisa manfaat hari ini. Udah jam 9 ya. Dan kita tutup pengajian hari ini ya. Atau artinya mau diterusin dulu? Gimana nih? Beting, Masya Allah. Beting ya, mudah-mudahan istiqomah ya. Yang bisa siap Ustadz, nuhun pisan, tabarakallah, Bumae, amin. Bayu Dirgantara, terima kasih Nok Musna. Ya sedikit lagi Yai. Oke, Mamah Inam, terusin. Oke. Kita artikan ya tadi ya. Jadi, maka apabila bala telah datang, engkau berlari seakan-akan Allah Azza wa Jalla bukan kekasihmu. Sesungguhnya seorang hamba hanya menjadi jelas ketika diuji. Nah begitu. Apabila bala datang dari Allah Azza wa Jalla, sedangkan engkau tetap, maka engkau betul-betul mencintai Allah. Maksudnya begitu. Wa in taghayyarta, dan jika engkau berubah, bi annal kadhiba, sungguh sangat pendusta. Nah, begitu sampai sini. Udah. Ini beda deh. Ya. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan berdoa. Begitu ya. Pak Iqbal sehat-sehat Yai. Kang Abdu, makasih Pak Yai. Kemudian Kos Grianisa Queen. Masya Allah. Terima kasih. Munadi Akhirah, terima kasih. Neng Sarah mana nih? Neneng Sarah mana? Abah Oji, terima kasih. Pak Alek, terima kasih Yai. Oke. Pak Ahmad Rifai, mantul Yaiku. Masya Allah. Pak Ijam, hatunun, namaku di hatimu. Masya Allah. Kang Dendo Mangga. Apa nih? Aduh, apa nih? Alhamdulillah, terima kasih. Aduh, kelewat. Semoga Yai selalu sehat. Alhamdulillah. Mbak Ella, bunga mawar, bunga melati. Enggak aku baca lanjutannya. Bu Iwin, hatur nuhun Pak Ustadz. Kang Dedi, hatur nuhun pangersa Yai. Pak Makmun, mohon maaf. Terima kasih Pak Yai. Pak Sae, matur nuhun. Hening mana heningnya? Enggak kelihatan ini. Bu Iwin, selalu tambah ilmu. Masya Allah. Begitulah pecinta Fathur Rabbani. Kang Agung, alhamdulillah terima kasih Yai, pengajiannya siap. Mama Inam, hatur nuhun. Kemudian Mbak Surya 73, syukron Yai, penyegaran di pagi hari. Masya Allah. Temimin Kobil tuh Yai, Mbak Elania, bunga mawar, bunga melati. Sungguh benar-benar menyentuh hati. Luar biasa nih Mbak Ella. Pak Rofi, terima kasih ya Pak Sabarsa, terima kasih. Ustadz Rosmat, ternyata alhamdulillah beliau hadir. Sehat selalu Ustadz ya, mudah-mudahan berkah selalu gitu. Mbak Erlina, alhamdulillah hatur nuhun ilmunya Pak Ustadz. Berapa nih baterainya? Aduh tadi kelewat siapa? Pak Anap, terima kasih Mas Imam Nawawi. Bunga mawar, bunga selasi. Aduh kelewat. Pak Haji Mamat, punten dia. Aduh kelewat Pak Haji. Mbak Yunian SW, Matur Cep Kiki, terima kasih. Mama Inam, amin. Mbak Elan Yawa, mantap ilmu Yai, hatur nuhun. Kang Dendo Sukron Yai, kobil tu. Kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bahrudin Rina, terima kasih. Pak Bahrudin Nok Musna, terima kasih. Sakit gigi jangan digosok. Waduh, kelewat. Abah Oji juga alhamdulillah sampai selesai. Mbak Yu sampai selesai. Pak Supri juga sampai selesai. Kang Dedi Rustandi juga sampai selesai. Mbak Yustina juga alhamdulillah sampai selesai. Kemudian Mama Inam
juga sampai selesai. Mbak Elaniawa, terima kasih, mantap. Pak Edi S, amin ya Rob. Alhamdulillah. Mbak Hani, sehat selalu. Pak Yai, terima kasih. Pak Tabrani, sakit gigi jangan digosok. Jumpa lagi di hari esok. Masya Allah. Siap Pak Tabrani. Kemudian Pak Abdul Hamid, syukron Pak Ustadz. Pak Muhammad mana nih Pak Muhammad nih? Belum komentar beliau. Pak Hamid mana nih Pak Hamid? Masya Allah. Temiswer ke pasar beli bacang sebelahnya ubi dan pisang. Semoga dipahamkan hati dan lisan. Luar biasa, Temiswer ternyata berpantun juga. Pak Muhammad juga ikut berpantun. Bunga Selasih. Terima kasih Ustadz. Siap. Oke, Bunga Selasih. Terima kasih Ustadz. Masya Allah, love-nya 3. Pak Haji Mamat, izin keluar Pak Ustadz. Monggo, ada urusan Pak Haji. Monggo. Pak IDS, terima kasih. Lihat produknya, boleh dibeli produknya ya. Pak Adi Waluyo, beli suun di rumah. Apa nih? Beli suun di rumah PP. Apa nih? Anas, semoga sehat selalu Pak Ustadz. Oke, terima kasih. Cukup hari ini. Silakan produknya bisa dibeli. Gitu Pak IDS, mudah-mudahan bermanfaat ya. Cukup hari ini kita tutup. Sudah salam tadi ya. Besok insya Allah ketemu lagi Kang Dendo, Kang Akung, Pak Supri, Pak Abah Hoji, Pak Sabarsa, Pak Bahrudin, Tem Iswar, Cep Kiki, Kang Dedi Rustandi, Pak Adi Waluyo. Gitu, nggak apa-apa Pak Hadi. Siap. Saya tutup ya.